الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Sidang Jumat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, baik yang ada di tempat ini atau mengikuti program Mimbar Jumat ini dari kanal yang sudah disediakan. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga pada saat ini kita bisa datang menghadiri tempat ini ataupun mengikuti program ini. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehabibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada awal khutbah ini, khatib menjalankan tugasnya untuk mengingatkan pribadi dan seluruh yang hadir untuk selalu meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita penuhi apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu daripada yang membedakan kita manusia daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kita berada di atas kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa binatang, tumbuhan, bebatuan dan lainnya. Manusia dimuliakan oleh Allah baik ia berada di atas darat, lautan ataupun di tempat yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan sungguh kami Allah telah memuliakan anak cucu Adam, yaitu manusia, yang manusia diberikan kemampuan untuk berada di atas daratan dan lautan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun tentu kemuliaan yang dimiliki oleh manusia, yang salah satunya adalah karena manusia memiliki berbagai hal yang lengkap di dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Manusia memiliki kekuatan dalam dirinya. Manusia memiliki potensi emosional di dalam dirinya. Manusia juga memiliki potensi akal di dalam dirinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya melalui para nabi, yang para nabi itu adalah mengajak manusia untuk menyempurnakan dirinya, untuk kemudian merealisasikan apa yang menjadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara berbagai ajaran yang sangat fundamental yang dibawa oleh para nabi, khususnya nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah berbagai nilai-nilai kesempurnaan yang ada pada manusia, dari yang bersifat lahiriah hingga yang bersifat batin, dari yang terlihat oleh mata hingga yang tidak lagi nampak oleh mata atau kasat mata kita. Karena itulah dalam berbagai ajaran, khususnya dalam Islam, kita dapatkan bahwa Islam atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kebersihan, kesucian lahiriah, kesucian raga kita dari berbagai hal yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan yang suka kepada kesucian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada mereka yang bertaubat, yang kembali kepadanya, dan Allah senang kepada mereka yang mensucikan dirinya. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita kembali kepada Allah dengan bersih. Dan tentu yang kita pahami dari ayat tersebut dan berbagai ayat lain serta sunnah Nabi dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, kebersihan dan kesucian itu adalah meliputi kesucian raga dan jiwa, kesucian yang bersifat lahiriah dan kesucian yang bersifat batin yang tak terlihat oleh kita, namun memiliki efek dalam kehidupan keseharian kita. Karena itulah agama mengajarkan berbagai nilai-nilai selain yang berhubungan sekali lagi dengan hal yang lahiriah, juga yang berhubungan dengan jiwa kita. Dan itulah yang kita dapati dalam ajaran bersuci secara lahiriah, dan juga ada bersuci secara jiwa, bersuci secara batin. Dan bersuci secara batin itulah yang kemudian kita kenal berbagai nilai-nilai mulia, nilai
di mana kita harus membersihkan diri kita dari berbagai hal yang itu semua merupakan penyakit jiwa dan mengotori jiwa, seperti kesombongan, iri hati, dengki, permusuhan, kemudian berbagai hal-hal lainnya yang semua itu kekikiran, kemalasan, ketakutan atau penakut dan seterusnya, itu adalah merupakan hal-hal yang akan merusak jiwa kita. Dan sebaliknya, agama mengajarkan kepada kita, syariat Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hiasi jiwa kita dengan nilai-nilai kebaikan, dengan sikap rendah hati sebagai lawan daripada kesombongan, dengan kedermawanan sebagai lawan daripada kekikiran, dengan keberanian sebagai lawan daripada sikap takut atau sifat penakut, dan kesucian-kesucian diri lainnya. Salah satu yang juga diajarkan di dalam Islam, dan itu menjadi sebuah penekanan penting baik dalam kehidupan personal ataupun juga dalam hubungan interaksi sosial, adalah kesucian diri, kesucian jiwa, yang kemudian dikenal dalam istilah bahasa Arab atau kemudian menjadi istilah dalam Al-Quran dan hukum-hukum fikih kita adalah istilah iffah. Iffah dalam bahasa Arab, kalau kita kembali kepada kamus bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa dia adalah kesucian diri, tapi tentu lebih luas daripada apa yang kita pahami daripada kesucian diri. Iffah adalah berbagai hal yang akan mengikat kita ataupun yang harus kita upayakan sehingga kita berada dalam kesucian diri dan terhindar dari berbagai hal yang akan mengotori jiwa kita, baik dari pandangan mata misalnya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bagaimana seseorang harus mengatur pandangan matanya kepada lawan jenis, laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, juga perempuan kepada laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Nabi kepada kaum mukminin, mereka yang telah beriman kepadamu wahai Nabi, katakan kepada mereka hendaknya mereka menundukkan pandangannya, mereka tidak kemudian mengangkat pandangannya pada lawan-lawan jenisnya. Dan perintah yang kedua dalam ayat itu yang sangat berhubungan adalah menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan yang menjadi akibat daripada mata yang tidak dijaga, yang itu semua akan menghilangkan apa yang kita sebut dengan iffah tersebut. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan manusia dengan potensi dan kekuatan-kekuatan lainnya seperti keinginan, kecenderungan, syahwat dan seterusnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan aturan dan syariat dalam rangka untuk menyalurkan itu semua pada tempatnya. Di saat manusia tidak lagi mengikuti ajaran Allah, di saat manusia adalah mengabaikan perintah dan larangan Allah, di saat manusia kemudian meninggalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui nabinya,
maka manusia kemudian turun kemuliaannya dari yang tadi kita sebutkan, dimuliakan oleh Allah atas makhluk yang lainnya, maka dia turun seperti binatang atau bahkan lebih hina daripada binatang. Karena itu ketika manusia di satu sisi adalah memiliki hasrat dan kecenderungan, di sisi lain adalah harus menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatur pada kita apa yang kita sebut syariat, dari pandangan mata, dari pendengaran oleh telinga, dari hidung, begitu juga mulut serta anggota tubuh lainnya, tangan, kaki, dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia yang berbeda jenis kelamin ataupun yang sama jenis kelaminnya. Dan pada saat yang sama, Islam khususnya adalah juga mensyariatkan apa yang disebut dengan nikah atau perkawinan. Itu adalah dalam rangka untuk setiap kita mampu menstabilkan antara dua hal yang ada pada diri kita. Di satu sisi adalah di mana ada kecenderungan kepada keinginan-keinginan syahwat, keinginan yang bersifat biologis, dan pada saat yang lain atau pada saat yang sama dalam diri kita juga ada tuntutan jiwa untuk selalu dalam keadaan bersih, untuk selalu dalam keadaan suci. Dan itulah yang diharapkan oleh agama yang dibawa oleh Nabi, dan itulah apa yang diharapkan oleh Allah sebagai kehidupan bersih pada diri setiap kita. Sekali lagi, itulah syariat yang telah dijelaskan oleh agama dan dibawa oleh Nabi, baik dalam Al-Quran ataupun dalam berbagai hadis atau sunnah Rasulullah dan para imam Ahlul Bait, yang kemudian disimpulkan oleh para ulama kita, dan itu menjadi panduan kita. Mudah-mudahan kita semua adalah mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan dan menjadi guidance bagi kita dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita tetap mendapatkan kemuliaan sebagai manusia dengan mengikuti aturan Allah, dengan menyalurkan segala apa yang telah ada pada diri kita pada tempatnya masing-masing, dan tetap kita jaga kehormatan kita dan kesucian kita sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa Nabiyyina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-a'immatil hudatil mahdiyyin, سيما علي أمير المؤمنين
والسيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وأصلي وأسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك رضينا بهم أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali pada khutbah yang kedua kami memuja dan memuji Allah. Dan mari kita memuja dan memuji Allah dengan berbagai ucapan hamdalah dan syukur kepadanya yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Dan yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam kita ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta para imam yang kita yakini dan kita rela mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan mereka semua menerima kita sebagai pengikutnya. Dan yang ketiga, kembali kami mengingatkan, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berada di hari-hari yang dikenal dengan nama Ayyam Fatimiyah, hari-hari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, hari di mana kita memperingati hari wafat atau syahadah sesuai dengan riwayat pertama seminggu yang lalu. Dan juga beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari syahadah beliau yang sesuai dengan riwayat atau bacaan yang kedua. Dan juga beberapa hari berikutnya kita akan memperingati hari milad atau hari kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Pada hari-hari ini adalah menjadi kesempatan baik dan seharusnya bagi kita adalah mendalami kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, sehingga akan bertambah ma'rifah kita yang pasti akan menambah kecintaan kita kepada beliau sebagai pribadi ahlul bait yang memang wajib dicintai oleh kita dan sebuah kewajiban dari Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya tentu dengan menambah ma'rifah dan kecintaan itu adalah akan menambah usaha kita untuk lebih banyak meneladani kehidupan beliau dalam kehidupan keseharian kita. Salah satu yang disebutkan sebagai sifat mulia, sebagai nilai yang diperankan, dicontohkan dan diteladankan oleh putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam adalah kesucian dirinya, sebagaimana kami telah sampaikan tema tersebut pada khutbah yang pertama. Sayyidah Fatimah adalah dikenal sebagai seorang yang telah menjaga dirinya sehingga beliau mendapatkan julukan At-Tahirah, beliaulah yang suci. Dan sifat mulia menjaga diri sebagai seorang perempuan teladan itu adalah juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 12.
di saat Allah memperkenalkan kepada kita wanita-wanita mulia yang menjadi teladan seluruh manusia. Menarik bahwa Allah ketika memperkenalkan wanita mulia di dalam surat At-Tahrim, Allah tidak menyebutkannya bahwa itu sebagai teladan kaum pria saja, tetapi Allah kaum wanita saja, tetapi Allah menyebutkan bahwa seluruh kaum mukminin. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Pada ayat 11 surat At-Tahrim, Allah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan sebuah perumpamaan, sebuah model, sebuah teladan, wanita teladan bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah istri Fir'aun, yang dalam ayat itu disebutkan bahwa karena keimanannya kepada Nabi Musa alaihissalam, dia berada dalam ketaatan dan keimanan akan hari akhir, yang dia berdoa, "Ya Allah, bangunkan, dirikan untukku sebuah rumah di sorga di sisimu." Dan kemudian pada ayat yang ke-12 Allah sebutkan bahwa wanita yang kedua yang menjadi teladan bagi kaum mukminin adalah Sayyidah Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Sifat mulia yang disebutkan dalam ayat ini sebagai faktor yang menyebabkan Sayyidah Maryam adalah wanita teladan adalah karena dia telah menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatannya. Dan tentu ketika disebutkan di dalam Al-Quran dua wanita teladan ini, ada dua wanita teladan lainnya yang disebutkan di dalam hadis, yaitu Sayyidah Fatimah dan ibunya Sayyidah Khadijah alaihimassalam. Dan dalam hadis itu disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah adalah afdaluhunna, yang paling afdal, yang paling utama di antara 4 wanita mulia dan teladan tersebut. Karena itulah ketika disebutkan dalam ayat ini bahwa Sayyidah Maryam dan istri Fir'aun memiliki nilai-nilai mulia seperti disebutkan dalam ayat ini, salah satunya adalah menjaga kehormatannya, maka itu juga pasti ada pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu hari datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang saat itu mengetok pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pintu dibuka, sahabat itu adalah bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Rasulullah yang tunanetra. Dia adalah seorang sahabat yang buta. Saat itu Rasulullah ingin mempersilahkan sahabat dan tamu itu masuk ke rumah Rasulullah yang tidak besar, yang ukurannya adalah sangat kecil, mungkin sekitar 2 kali 3 meter saja. Saat itu ketika ada Sayyidah Fatimah di dalam rumah itu, Sayyidah Fatimah langsung menyampaikan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tahan dulu, jangan dibolehkan dia masuk, sehingga aku mempersiapkan diriku dan memakai semua apa yang harus aku pakai, menutupi semua anggota tubuhku." Maka saat itu Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, bukankah dia adalah seorang yang buta, yang dia tidak akan melihatmu walaupun pakaianmu tidak sempurna?" Tetapi Sayyidah Fatimah menjawab, "Wahai ayahku, benar dia adalah buta kedua matanya. Dia tidak mungkin melihat tubuhku dan tidak mungkin melihat sebagian auratku, tetapi dia masih berfungsi hidungnya, yang artinya dia akan mencium aroma tubuhku. Aku tidak mau aroma tubuhku dicium oleh laki-laki lain yang tidak punya hubungan mahram denganku." Maka beliau berusaha
untuk kemudian menutup seluruh tubuhnya sehingga tidak tercium aroma tubuhnya. Ini adalah sebuah teladan yang sangat luar biasa dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi renungan kita, bahwa masing-masing kita haruslah menjaga diri kita, menjaga kesucian diri kita, baik dalam hubungannya dengan pandangan, pakaian, dan hal-hal lainnya sebagaimana telah disebutkan di dalam aturan-aturan fikih kita. Begitu juga kita ajarkan dan kita didik anak-anak, istri, keluarga kita supaya mereka mampu untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya mereka mampu untuk menjaga kesucian dirinya, baik dengan pakaian, baik dengan bersolek, parfum, kemudian berbagai hubungan interaksi dengan yang lain, yang semua itu adalah sangat mempengaruhi kesucian jiwa dan kesucian diri. Begitu juga syariat yang seperti tadi telah saya jelaskan, bahwa telah mensyariatkan apa yang disebut dengan nikah dalam rangka tetap menjaga kesucian jiwa. Karena itu Islam menolak apa yang dilakukan hubungan di luar nikah, begitu juga hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Semua itu adalah ditolak oleh ajaran Islam dalam rangka menjaga kesucian diri, dalam rangka menjaga kemuliaan diri kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hari demi hari akan bertambah ilmu kita dan bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Sayyidah Fatimah, para imam suci Ahlul Bait, dengan lebih banyak mengenal mereka dan meneladani kehidupan mereka dalam kehidupan keseharian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم واسألوه على نعمه يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.